Swallowed Star episode 230. Kemunculan Dewa Iblis Lava langsung mengubah situasi di lautan magma. Sebelumnya, Luo Feng sedang dikepung oleh penguasa 5 kekacauan, penguasa panah tertinggi, dan Yin Tuo yang berniat merebut harta karun sayap peraknya. Namun saat makhluk mengerikan itu muncul dari lautan api, ketiga penguasa alam semesta tersebut langsung ketakutan dan memilih melarikan diri. Mereka sebenarnya sangat marah. Jika bukan karena gangguan Dewa Iblis Lava, peluang untuk merebut harta Luo Feng mungkin sudah berhasil. Tetapi saat mereka mencoba kabur, Luo Feng justru mengaktifkan domain emas dan lautan api miliknya untuk menekan pergerakan mereka. Kecepatan ketiganya langsung turun drastis. Penguasa 5 kekacauan segera menyadari bahwa Luo Feng sengaja menghalangi jalan mereka. Dengan marah ia bertanya apakah Luo Feng benar-benar ingin mati bersama mereka. Menurutnya, jika terdesak ia bisa menghancurkan alam semesta mini, Luo Feng dan menyeret semuanya menuju kehancuran. Ia bahkan mengingatkan bahwa dirinya sudah hidup hampir 3 siklus, reinkarnasi dan tidak takut mati, sementara Luo Feng masih sangat muda. Penguasa panah dan Yin Tuo juga ikut membujuk Luo Feng agar segera melarikan diri daripada bertarung sampai akhir. Namun Luo Feng hanya tertawa. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki klon, sehingga tidak takut mengambil risiko sebesar itu. Sementara mereka berdebat, Dewa Iblis Lava terus mendekat. Aura mengerikan yang dipancarkannya membuat ruang bergetar. Setiap langkahnya terasa seperti menekan jiwa para penguasa alam semesta. Melihat harapan melarikan diri semakin tipis, penguasa 5 kekacauan akhirnya mulai berkompromi. Ia berjanji tidak akan memburu Luo Feng lagi dan bahkan bersedia memberikan beberapa harta sebagai kompensasi. Penguasa panah dan Yin Tuo juga segera mengikuti. Namun Luo Feng tidak mudah luluh. Dengan tenang ia mengingatkan bahwa mereka sebelumnya berniat membunuhnya demi merebut hartanya. Jika sekarang ingin selamat, mereka harus membayar harga yang sesuai. Luo Feng pun mengajukan syarat. Penguasa 5 kekacauan harus menyerahkan penjara gelombang air, aula terlarang, dan armor dewa kepunahan. Penguasa panah harus menyerahkan alam inti pedang, sedangkan Yin Tuo harus memberikan armor emas fuksia miliknya. Mendengar syarat itu, ketiganya langsung terdiam. Harta-harta tersebut merupakan aset terpenting yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun rela menyerahkannya. Karena tidak mau kehilangan seluruh hartanya, penguasa 5 kekacauan memilih bertaruh dengan nyawanya. Ia meledakkan seluruh kekuatan ilahi untuk mencoba menghancurkan penindasan Luo Feng. Sayangnya, waktu yang terbuang membuat Dewa Iblis Lava berhasil menyusul mereka. Kini kesempatan terakhir untuk melarikan diri telah hilang. Yin Tuo yang berada paling belakang menjadi sasaran pertama. Ia segera memperbesar tubuhnya dan mengaktifkan kemampuan harta karun armornya. Di sisi lain, penguasa 5 kekacauan dan penguasa panah bersembunyi di dalam aula terlarang. Luo Feng sendiri memasuki menara bintang bersama klon binatang bertanduk emasnya. Dewa Iblis Lava kemudian menyerang, satu tendangan mengerikan menghantam tubuh Yin Tuo. Armor emas miliknya langsung hancur. Tubuh ilahinya pecah menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Belum berhenti di sana, Dewa Iblis Lava kembali menginjak tanah dan menghancurkan sebagian besar tubuh ilahi Yin Tuo. Memanfaatkan kesempatan itu, Luo Feng, penguasa 5 kekacauan, dan penguasa panah segera melesat menjauh menuju lautan magma. Meski terlihat mati, Yin Tuo ternyata berhasil bertahan hidup. Sebagai makhluk hidup spesial, tubuhnya mampu mengurangi dampak serangan fisik secara luar biasa. Sebagian kecil tubuh ilahinya berhasil menyusup jauh ke bawah tanah dan lolos dari kematian. Namun harga yang harus dibayar sangat besar. Lebih dari 90% tubuh ilahinya musnah. Armor emas berharganya juga hancur total. Kekuatan Yin Tuo turun drastis. Kebenciannya terhadap Luo Feng pun mencapai puncaknya. Ia menyalahkan Luo Feng karena menyeret semua orang ke situasi putus asa. Ia juga membenci penguasa 5 kekacauan yang gagal membunuh Luo Feng sejak awal. Dalam hatinya, Yin Tuo bersumpah akan membalas dendam dan menyebarkan berita tentang sayap perak Luo Feng kepada seluruh laut kosmik. Sementara itu, penguasa 5 kekacauan dan penguasa panah berusaha menyeberangi lautan magma menggunakan aula terlarang. Namun perjalanan mereka sangat berbahaya. Lautan magma memiliki banyak lapisan cobaan mematikan yang dapat menghancurkan harta karun tingkat tinggi. Berbeda dengan mereka, Luo Feng sudah mengetahui jalur khusus dari catatan para pendahulu. Ia mengendalikan menara bintang dan langsung memasuki inti pusaran magma yang paling berbahaya. Tempat itu dikenal sebagai zona kematian mutlak. Harta karun istana biasa pasti akan hancur di sana. Namun menara bintang
adalah harta karun tertinggi sehingga mampu menahan seluruh tekanan. Dengan bantuan pusaran raksasa tersebut, Luo Feng justru memperoleh kecepatan luar biasa dan melintasi lautan magma jauh, lebih cepat dibanding siapapun. Sementara Luo Feng melaju dengan cepat, penguasa 5 kekacauan dan penguasa panah harus bergerak sedikit demi sedikit. Mereka terus menggunakan berbagai teknik rahasia dan harta karun untuk bertahan hidup di tengah magma yang mengamuk. Setelah beberapa menit, menara bintang akhirnya keluar dari lautan magma dan memasuki wilayah baru yang disebut Danau Air Api. Benturan antara panas ekstrim dan dingin ekstrim di wilayah itu sangat mengerikan, bahkan harta karun tingkat atas bisa hancur jika tidak cukup kuat. Untungnya menara bintang berhasil menahan semuanya tanpa masalah. Luo Feng pun keluar dari menara dan memastikan dirinya telah berhasil lolos dari bahaya besar. Ia merasa perjalanan ini sangat menguntungkan. Selain menyelamatkan diri, ia juga berhasil membuat penguasa 5 kekacauan menderita kerugian besar. Kemudian Luo Feng mulai mempelajari informasi mengenai Danau Air Api. Tempat itu memang berbahaya, tetapi tingkat ancamannya jauh lebih rendah dibanding jurang pembunuh dewa. Meski terdapat banyak bahaya tersembunyi, sebagian besar masih bisa dihindari. Satu-satunya ancaman yang benar-benar mematikan adalah petir danau beku, api biru yang mengandung petir dan suhu dingin ekstrim. Bahkan makhluk terkuat di alam semesta tidak ingin berhadapan langsung dengannya. Meski begitu, Danau Air Api terkenal sebagai tempat lahirnya berbagai harta berharga. Karena itulah banyak kekuatan besar menempatkan ahli mereka di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, Luo Feng merasakan seseorang mendekat. Sosok itu adalah penguasa Feng Long dari Tanah Suci Bulan Ungu, salah satu kekuatan paling kuat di Laut Kosmik. Dengan 4 wajah dan 16 lengan, ia merupakan penguasa alam semesta tingkat tinggi yang memiliki kekuatan sebanding dengan penguasa 5 kekacauan. Saat tiba, penguasa Feng Long sempat memperhatikan sayap perak Luo Feng, membuat Luo Feng waspada. Namun ternyata Feng Long tidak berniat merebut harta tersebut. Ia hanya memberitahu bahwa wilayah Danau Air Api berada dalam pengawasan Tanah Suci Bulan Ungu dan meminta Luo Feng segera pergi. Luo Feng tentu tidak ingin memusuhi kekuatan sebesar itu. Ia segera menyetujui permintaan tersebut dan melanjutkan perjalanan. Namun di tempat lain, Yin Tuo mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Ia menyebarkan berita ke seluruh era reinkarnasi. Pertama, bahwa Luo Feng memiliki harta karun sayap perak yang sangat luar biasa. Menurutnya, kualitas harta itu hampir mencapai tingkat harta karun tertinggi. Kabar tersebut langsung mengguncang berbagai kekuatan besar di Laut Kosmik. Banyak tokoh tua dan penguasa alam semesta mulai memperhatikan nama Luo Feng. Tanpa disadari Luo Feng, badai yang jauh lebih besar sedang perlahan mendekatinya.